Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Iska Marianti, biasanya di Briter dipanggil Rianti. Mungkin teman-teman semua yang sudah hadir di sesi 1 kemarin mungkin sudah tahu siapa saya karena saya sering berseliweran ya di grup. Tapi untuk teman-teman yang baru hadir di sesi kedua, salam kenal teman-teman semuanya. Ini dari 22.000 peserta, tapi sepertinya yang menyalakan kamera masih sedikit ya. Boleh tidak saya kenalan sama teman-teman nih? Boleh dong untuk dinyalakan kameranya, karena nanti untuk mendapatkan sertifikat, kita akan lihat lagi siapa yang benar-benar mengikuti webinar dari awal sampai akhir ya teman-teman. Jadi mohon bantuannya untuk menyalakan kamera. Sebelum acaranya dimulai, saya boleh dong kenalan sama beberapa rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom meeting kali ini. Boleh kali ya saya menyapa rekan-rekan salah satunya ya? Siapa ya kira-kira? Ayo, deg-degan gak nih mau dipanggil? Ada Mbak Winda Gusya mungkin. Boleh menyalakan kamera, Mbak? Halo, selamat sore. Sore, Kak. Maaf ya nggak bisa nyalain kamera saya. Oh, sedang berhalangan menyalakan kamera Iya, ya. Mungkin teman oke. yang lainnya kali ya. Ada siapa ya? Mbak Dian Lestari. Halo Mbak Dian. Apakah Mbak Dian sudah mendengar suara saya? Mbak Dian. Wah, atau jangan-jangan teman-teman ini belum ready nih ikut webinar sore hari ini nih. Soalnya saya udah excited banget nih. Jadi boleh dong teman-teman untuk menyalakan kameranya biar saya kenalan nih sama wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng dari teman-teman semua. Siapa ya? Mungkin di sini ada Mbak Fitri Safitri. Halo Mbak Fitri. Selamat sore Mbak Fitri. Waduh, pada nggak ada suaranya nih. Ini jadi webinarnya mau dilanjutkan nih, teman-teman. Kalau mau dilanjut, boleh dong saya mendengar atau menyapa teman-teman semua agar webinarnya meriah gitu. Atau boleh deh teman-teman, saya punya jargon nih, biar kita semuanya semangat ya. Jadi, nanti teman-teman semua, kalau misalkan saya bilang Briter, teman-teman semuanya jawab berani, pintar. Dan jangan lupa untuk acungkan jempol seperti ini ya, teman-teman. Karena jempol seperti ini melambangkan huruf B, yaitu logo kami, huruf Briter. Jadi saya mau tes suara nih, coba. Dari 22.000 peserta, masa suaranya nggak ada? Saya coba tes suaranya ya. 1, 2, 3. Briter. Berani, pintar. Aduh, masih sedikit nih suaranya. Boleh dong untuk mengaktifkan audionya. Mungkin kalau yang masih malu-malu mengaktifkan kameranya, boleh mengaktifkan audionya teman-teman semua. Nanti saya nggak mulai-mulai nih acaranya kalau misalkan teman-teman belum semangat. Masa iya, apa namanya, teman-teman dari Briter ini nggak semangat sih menuntut ilmu. Ayo guys, kita semua harus semangat. Sudah siap belum kalau aku bilang Briter? Mungkin di sini Mbak Widya kali ya. Halo Mbak Widya. Atau Pak Bambang, boleh memperkenalkan diri Pak Bambang? Selamat sore Pak Bambang. Nggak kelihatan guys.
Waduh, ini kenapa sepi sekali ya webinar sore hari ini. Saya jadi nggak semangat nih kalau kayak gini. Boleh nggak saya meminta antusias teman-teman sore hari ini sebelum acaranya dimulai nih? Selamat sore. Oh, luar biasa nih Pak Bambang sudah merespon. Halo Pak, selamat sore. Iya, barengan ini Bu soal webinar. Oh, lagi ada kegiatan lainnya juga ya Pak. Iya, ini juga webinar saya. Bapak, saya boleh kenalan dong, Pak Bambang ini dari mana sih? Dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Kalau instansinya dari mana, Pak? Instansinya UNESA. Oh, UNESA. Saat ini mengajarkah di UNESA, Pak? Mahasiswa. Oh, masih mahasiswa. Iya, Mahasiswa doktoral, Pak, atau S2, doktoral. Pak? Mahasiswa Doktoral. doktoral. Nah, luar biasa sekali, teman-teman Iya, semua. Sedikit lagi menjadi dokter. amin. Amin, amin ya, Pak. Salam kenal ya, Bapak. Salam kenal Bu, Mbak. Oke, siapa lagi ya kira-kira? Saya mau kenalan nih, teman-teman. Ada Mbak siapa ya? Oh, ada Imade Arjana. Boleh menyalakan kameranya? Halo. Oke, mungkin sepertinya belum siap ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, lebih baik kita langsung saja ya, teman-teman, untuk melanjutkan acara sore hari ini. Tapi sebelumnya, sebelum kita memasuki acara penyampaian materi dari pemateri kita ada sedikit sambutan dari Prof. Denny Sidki Khairudini. Siapakah beliau? Mungkin teman-teman semua yang sudah ikut sesi 1 sudah kenal ya, tapi yang baru ikut sesi 2 ini mungkin belum kenal. Saya akan sedikit menjelaskan siapakah beliau dan latar belakang beliau ini ya. Jadi beliau ini adalah manajer Blitter sekaligus Q1 expert kami. Apa sih Q1 expert? Mungkin Bapak dan Ibu dosen yang sudah tahu ya. Jadi Pak Denny ini adalah reviewer jurnal sekaligus editor di jurnal Elsevier dan Springer, dan beliau adalah profesor di BRIN. Saat ini beliau aktif mengajar di Universitas Mercu Buana. Kita sambut yuk untuk Prof. Denny, apakah sudah ada di room meeting pada sore hari ini? Halo, selamat sore Prof. Halo, selamat sore. Apa kabar nih Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana teman-teman nih? Kayaknya teman-teman ini juga kabarnya baik ya teman-teman, Ya tapi Allah ya. semangatnya nih Prof kayaknya yang perlu dibangun lagi nih Prof, teman-teman masih pada loyo nih, apa gara-gara sudah sore ya? Karena besok sudah weekend kali ya Prof. Mungkin boleh diberikan sedikit motivasi juga nih Prof untuk teman-teman semuanya. Silahkan Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera semuanya. Selamat datang semua teman-teman Briter di webinar hari ini yang akan membahas topik yang sangat penting ya, yaitu terkait anti plagiarisme. Plagiarisme ini adalah isu yang serius dalam dunia akademik dan profesional ya, yang akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas kita tentu saja. Kita akan menjelajahi nanti ya bersama-sama cara efektif untuk mengidentifikasi, menghindari dan mencegah plagiarisme dalam karya tulis, termasuk penelitian dan kreativitas. Dan ini merupakan kesempatan ya untuk meningkatkan pemahaman kita tentang masalah ini serta mengeksplorasi alat ya dan strategi yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan karya asli original ya dan etika dalam menulis. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, mari bersama-sama mencari solusi, bersama-sama belajar, menggali ilmu, menjaga integritas dalam literatur dan pekerjaan kita ini dengan mendengarkan dari narasumber kita nanti Mbak Nunu ya. Terima kasih telah bergabung. Selamat menikmati webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Prof. sudah memberikan sambutan yang hangat kepada teman-teman yang sudah hadir di webinar publikasi berputasi yang sesi 2 ini. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Denny bahwasanya isu plagiasi ini sangat penting dan cukup krusial ya teman-teman di dunia akademik ini. Tapi tenang aja teman-teman, jangan khawatir karena kita akan kupas tuntas nih terkait plagiasi dan cara-cara untuk menghindari plagiasi nanti oleh Mbak Siti Nurhasana. Kita sambut pembicara kita pada sore hari ini, Mbak Siti. Halo, selamat sore. Apakah Mbak Siti sudah bergabung? Oh, sepertinya sudah ya. Sudah baik, Kak. Oke, gimana nih Mbak Siti? Sudah siap belum menyampaikan materi yang luar biasa kepada teman-teman sharing materi ini? Insya Allah sudah siap. Oke, karena Mbak Sitinya juga sudah siap dan saya juga sudah excited banget ingin belajar ya. Pengen belajar banget nih saya sepertinya sore hari ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi silakan Mbak Siti menyampaikan materinya, dan untuk teman-teman yang ingin menyiapkan catatannya boleh silahkan untuk mencatat materi-materi yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Siti ya. Dan teman-teman yang memiliki pertanyaan juga dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau nanti di sesi kedua, karena di sesi kedua nanti kita ada sesi tanya jawab ya teman-teman. Kalau nggak ada yang nanya, saya deh yang tanya nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi silahkan Mbak Siti. Operator mohon dibantu. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Mbak Siti. Dengar, Mbak. Oke, saya izin share screen dahulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dan kakak-kakak. Terima kasih dan selamat datang di webinar Briter kali ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana. Saya seorang akademik asisten di Briter. Hari ini saya mau sharing-sharing ilmu nih mengenai anti plagiarisme, memahami plagiarisme dan interpretasi similarity Turnitin. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk materinya ya Bapak dan Ibu. Yang pertama kita harus kenalan dulu nih, plagiarisme itu apa sih? Plagiarisme itu merupakan tindakan penjiplakan dan pengambilan ide, gagasan, atau karya dari seseorang tanpa memberikan pengakuan atau kredit yang sesuai. Plagiarisme ini merupakan tindakan yang tidak etis dalam dunia publikasi, apalagi Bapak Ibu sebagai dosen atau kita sebagai mahasiswa. Jika memang terdeteksi, nanti pasti akan ada konsekuensinya dan tetap dilanjutkan, pasti nanti akan ada sanksi. Seperti kalau misalkan kita mau submit jurnal nih ke jurnal nasional atau internasional. Misalkan jurnal nasional itu seperti Sinta. Biasanya akan ada publisher yang meminta hasil Turnitin yang pernah kita lakukan sebelum kita mensubmit. Tapi ada juga yang tidak meminta dan mereka yang mengecek langsung. Jadi untuk berjaga-jaga dan menjaga keintegritasan artikel ilmiah kita harus mengecek plagiarisme dalam artikel kita. Selanjutnya, plagiarisme itu ada banyak bentuk ya. Yang pertama itu ada teks, seperti menyalin langsung teks dalam bentuk kalimat atau paragraf, tapi sudah disitasi.
ini kita tidak boleh melakukan hal seperti ini langsung copy paste gitu ya di artikel kita. Pasti nanti saat kita cek di Turnitin misalkan, itu pasti akan langsung terdeteksi tuh kita menyalin teks dari jurnal apa. Yang kedua ini memparafrasekan teks dalam bentuk kalimat atau paragraf, tapi tidak diberi citasi dan tidak diberi kredit kepada penulis asli. Boleh saja kita memparafrase, tapi tetap kita harus memberikan citasi kepada penulis yang aslinya gitu. Yang ketiga ini bisa berupa data penelitian. Jadi kita langsung mengambil atau menyalin data penelitian. Biasanya untuk yang case ini itu adalah self plagiarism. Jadi misalkan ada seorang dosen yang sebenarnya sudah mempublikasikan nih data penelitiannya misalkan tahun 2017, tapi beliau ingin mempublikasikan data tersebut lagi di tahun 2022. Nah, itu bisa terkena self plagiarism namanya. Yang keempat, itu mengambil suatu gambar atau flowchart tanpa memberikan citasi atau kredit kepada penulis asli. Nah, untuk case yang ini biasanya itu ada di jurnal untuk literatur review. Biasanya kita literatur review itu kan pasti ngambil beberapa gambar search dari artikel lain ya. Biasanya artikel research, terus kita masukin ke artikel kita sebagai bentuk dalam literatur review. Nah, kita nggak boleh nih cuma menampilkan gambar dari artikel yang kita ambil gambarnya gitu. Kita harus tetap mensitasi gambar tersebut sesuai dengan aturan yang memang disesuaikan sesuai publisher yang kita tuju. Nah, alat-alat untuk mendeteksi plagiarisme ini tuh sebenarnya banyak ya. Tapi memang yang familiar itu ada 4 ini. Yang pertama Turnitin, yang kedua Authenticate, yang ketiga Grammarly. Sebenarnya Grammarly ini bukan alat untuk mendeteksi plagiarism, tapi dia itu alat untuk memperbaiki struktur grammar dalam bahasa Inggris. Tapi memang dia punya fitur baru untuk mengecek plagiarism. Yang keempat ini ada Copyscape. Nah, kalau Copyscape ini dia memang alat untuk mendeteksi plagiarism, tapi hanya untuk mendeteksi yang source-nya itu dari web jurnal aja. Berbeda sama Turnitin sama Authenticate. Turnitin dan Authenticate ini sudah biasa digunakan oleh lembaga pendidikan, tapi memang biasanya lebih sering Turnitin sih. Perbedaannya Turnitin sama Authenticate, biasanya Authenticate itu tidak bisa dipakai untuk mendeteksi plagiarism dari tugas kuliah. Jadi biasanya dosen-dosen kalau misalkan difasilitasi dari universitasnya untuk memegang akun Turnitin untuk mengecek tugas kuliah mahasiswanya pakai Turnitin. Nah, kalau Authenticate ini nggak bisa. Gitu. Lanjut, ini ada deskripsi tentang Turnitin. Ya, memang Turnitin ini udah sering digunakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dunia, udah sangat familiar lah pastilah. Biasanya difasilitasi oleh instansi atau universitas kepada dosen dan mahasiswa atau mahasiswi terkait. Biasanya itu kepada dosen sih. Untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa S2 atau S3 yang biasanya difasilitasi. Tapi memang ada beberapa universitas yang memang belum mampu untuk memfasilitasi akun Turnitin ini kepada dosen. Jadi memang ada beberapa dosen yang pakai jasa cek Turnitin dan ternyata tidak tahu kelegalitasan dari cek Turnitin tersebut. Bisa-bisa itu akan masuk ke repositori Turnitin dan misalkan nanti mau dipublish nih artikelnya yang telah diturnitin pakai lembaga yang abal-abal, itu nanti akan terkena plagiarisme juga tuh. Oke, yang ketiga, hasil pendeteksian plagiarisme yang dikalkulasikan dalam similarity index atau dalam bentuk percentage secara detail. Nanti saya akan tunjukkan di slide berikutnya. Kemudian, untuk Turnitin ini punya fitur baru. Dia ini bisa mendeteksi plagiarisme yang bersumber dari AI atau artificial intelligence. Mungkin Bapak dan Ibu udah ada yang familiar nih sama OpenChatGPT. Nah, OpenChatGPT ini sebenarnya sudah di-spill nih sama Mbak Isra di sesi pertama ya. OpenChatGPT ini alat untuk kayak seperti Google sih, tapi dia itu langsung memberikan jawaban dari pertanyaan kita dalam bentuk paragraf dan emang lengkap banget.
Tapi untuk OpenChat GPT ini tidak memberikan sumber. Ada AI yang memberikan sumber itu seperti Perplexity. Tapi kalau misalkan kita nih mencari ide dari AI terus langsung kita copy paste dari AI ke artikel kita, itu pasti akan terdeteksi dengan Turnitin ini. Jadi jangan asal ambil apa ya, kalimat atau paragraf yang diberikan oleh OpenChat GPT ini. Selanjutnya ini adalah tampilan kalau misalkan kita telah mendeteksi plagiarisme di aplikasi Turnitin. Bapak Ibu bisa melihat kalau misalkan kalimat yang terkena plagiarisme ini langsung terhighlight ya. Misalkan ini warna biru dan ini juga warna biru, ternyata bisa dilihat nih sumbernya. Sumbernya itu dari web ini. Terus habis itu Turnitin juga menyajikan totalan hasil similarity index-nya dalam bentuk persen. Jadi bisa kita lihat langsung di sini. Terus juga kalau Turnitin ini bisa kita download hasil laporannya. Hasil laporan Turnitinnya itu bisa kita download, berbeda sama Plexscan dan lain-lain. Terus juga, nah ini yang saya mention tadi, kalau misalkan Turnitin ini sudah bisa mendeteksi plagiarisme yang bersumber dari AI. Gimana sih tampilannya kalau misalkan artikel kita itu terkena plagiarisme yang bersumber dari AI? Ini bisa Bapak dan Ibu lihat, langsung kelihatan nih kalimatnya. Oh, ini langsung copy paste nih dari AI. Jadi pasti akan menjadi pertimbangan nih, misalkan artikel ini mau disubmit ke jurnal atau publisher, terus publishernya melihat angka plagiarismenya menggunakan Turnitin, ternyata terkena plagiarisme yang bersumber dari AI. Nah, ini pasti langsung menjadi pertimbangan dan langsung di blacklist sih biasanya. Karena untuk plagiarisme ini sangat-sangat tidak diperbolehkan dalam dunia publikasi. Ada batasan-batasannya. Nah, yang seperti saya mention tadi, Grammarly ini juga bisa untuk mendeteksi plagiarisme, tapi memang tidak ada kita tidak bisa mendownload laporannya seperti Turnitin. Jadi ini bisa dilihat kalimat yang terkena plagiarisme dan sumbernya saja. Nah, strategi untuk menurunkan angka plagiarisme untuk publikasi artikel. Yang pertama nih, sebelum Bapak dan Ibu mensubmit artikelnya ke jurnal atau publisher, pertama kita benar-benar harus cek terlebih dahulu tulisan kita ini menggunakan alat deteksi plagiarisme seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau udah keluar hasilnya berapa persen, misalkan 30% nih, oke kita harus turunin, jangan dipaksakan untuk submit dulu. Saya mau submit dulu deh, ntar aja kalau misalkan udah di-review sama publishernya, baru saya turunin. Nah itu pasti nggak bisa. Jadi publisher itu mensaring artikel yang ingin dia publikasikan itu pertama kali harus dilihat plagiarismenya. Yang kedua, menggunakan kutipan atau referensi yang tepat. Jadi Bapak dan Ibu harus lakukan riset dulu nih yang mendalam mengenai kutipan atau kalimat yang ingin digunakan dalam artikel gitu. Yang ketiga, merubah gaya penulisan atau merubah struktur kalimat tanpa mengubah makna yang ingin disampaikan. Ini maksudnya itu adalah parafrase ya. Parafrase itu bisa dilakukan sendiri, misalkan Bapak dan Ibu mau menulisnya dalam bahasa Indonesia, bisa, tapi memang harus dicek dahulu nih. Nah, kalau saya untuk memparafrase suatu kalimat atau paragraf itu memakai dua alat bantu ya. Yang pertama itu ada Quillbot dan DeepL. Nah, Quillbot dan DeepL ini tuh bisanya untuk memparafrase dalam bentuk bahasa Inggris ya. Contohnya ini ada seperti di layar. Misalkan di bahasa Inggrisnya itu to understand, evaluate alternatives and financial markets, financial knowledge and literacy are important. Nah, setelah kita copy pastekan nih kalimat ini, terus langsung pencet reparaphrase ini, langsung nanti keluar hasil parafrasenya. Jadi, financial knowledge and literacy are required, atau bisa juga kita ganti nih, kata-katanya bisa are necessary, are essential, is needed.
to understand and assess alternatives and financial markets. Jadi walaupun Quillbot ini memang bisa langsung parafrasekan, tapi kita memang harus cek dulu untuk human checking ya. Kita harus tetap baca apakah penggunaan kata-kata dalam bahasa Inggrisnya itu udah sesuai dengan makna yang kita maksud gitu. Oke, lanjut. Nah, DeepL ini juga sebenarnya bisa untuk parafrase, tapi sebenarnya basicnya dia ini adalah alat untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke Inggris, atau banyak sih sebenarnya, nggak cuma mereka berdua aja. Nah, di sini saya punya contoh sama artinya dengan yang tadi contoh Quillbot. Untuk memahami evaluasi alternatif dan pasar keuangan, pengetahuan dan literasi keuangan menjadi penting. Nah, ini bisa langsung ditranslate dulu ke bahasa Inggris, dan untuk memparafrasenya kita bisa langsung klik kalimat depan nih misalkan. Nah, ini ada finansial, ada for understanding, bisa dimulai dengan to make. Nah, ini udah diparafrase, tapi tetap sama meaning dari kalimatnya gitu. Financial knowledge and literacy are important to understanding the evaluation of alternative and financial markets. Jadi DeepL dan Quillbot ini bukan cuman untuk translate atau dan parafrase, tapi dia juga bisa checking nih kata-kata yang sebenarnya tuh lebih apa ya, lebih baik yang mana sih gitu. Jadi nggak cuman kita langsung copy paste dari sini gitu ya, harus tetap dicek. Nah, untuk submit artikel di publisher atau jurnal itu ada ketentuannya. Sebenarnya setiap jurnal atau publisher itu punya ketentuan sendiri sih. Biasanya mereka akan menuliskan gitu di author guidelines itu minimal similarity index dari itu rated itu misalkan 15% atau 20%. Based on my experience nih, kalau Sinta itu biasanya 20-15%. Nah, biasanya nih untuk Sinta 2 sampai Sinta 5 biasanya 20%. Tapi kalau untuk Sinta 1, biasanya Sinta 1 tuh udah udah Scopus lah ya, udah Scopus biasanya Q4 atau Q3 itu similarity indexnya harus 15 ke bawah. Nah, untuk jurnal internasional kayak Scopus, DOAJ, Indeks Copernicus, sama WOS, Web of Science, itu biasanya itu adalah 15-10% similarity index-nya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan kalimat apa yang kita gunakan, paragraf seperti apa yang kita gunakan dalam artikel sehingga tidak terkena plagiarisme nih. Sekian dan terima kasih. Untuk Bapak Ibu boleh bertanya di kolom chat atau raise hand. Baik, tadi sudah disampaikan ya dengan lengkap oleh Mbak Isra materi terkait Mbak Siti. Oh, Mbak Siti, mohon maaf nih, saya jadi lupa nih. Jadi sudah disampaikan ya teman-teman dengan lengkap materi terkait parafrase, mulai dari alat untuk mengecek alat untuk mengecek plagiarisme, kemudian tips untuk menghindari plagiarisme, kemudian juga disampaikan oleh Mbak Siti beberapa alat bantu untuk menghindari plagiarisme. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Mbak Siti ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Bumper dulu. Oke.
Oke, sepertinya udah ada nih yang raise hand. Kira-kira mau menanyakan apa ya? Halo, Ibu Melinda. Ya, halo, selamat sore Mbak. Selamat sore, salam kenal Ibu. Iya, Ibu, salam juga. se- sebelum menyampaikan pertanyaan, mungkin saya boleh kenalan dulu dong sama Ibu. Ibu ini dari mana instansinya dan daerahnya dari mana mungkin ya kita dan teman-teman yang lainnya juga pengen kenal nih, Bu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya bertugas di Bapeda Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saat ini juga sedang dalam pendidikan mengambil doktoral di Universitas Andalas Padang, Mbak. Wah, luar biasa sekali nih, Ibu. Jadi saat ini sedang menyusun disertasi kah atau sedang menyusun artikel jurnal, Bu? Iya, lagi nyusun artikel jurnal nih, Mbak. Wah, targetnya Scopus ya, Bu? Jangan-jangan. Betul. Semangat, Ibu. Nah, ini nih penting nih untuk teman-teman dosen dan para akademisi lainnya untuk terkait plagiasi yang seperti ini nih yang penting kita perhatikan ya, Bu. Oke, Bu. Kira-kira apa nih pertanyaan dari Ibu? Boleh Oke. disampaikan langsung. Baik, terima kasih Mbak Rianti. Saya ingin menanyakan kepada Ibu Siti, gimana trik and tips kita untuk menghindari plagiarisme ini ya, yang terkait bahasa-bahasa umum yang memang sudah kita temukan di berbagai artikel ataupun jurnal. Misalnya begini, pencemaran danau disebabkan oleh aktivitas manusia atau zat-zat kimia. Itu kan sering ya kita temukan dan itu akan kita gunakan juga misalnya di artikel kita di draft kita itu bagaimana itu Bu? Terima kasih. Oke, baik. Mbak Siti, gimana Mbak terkait pertanyaan dari Bu Melinda? Apakah sudah bisa dicerna? Boleh Mbak Rianti aku coba jawab ya. Eh, Kalau misalkan dalam satu kalimat itu berarti dari bahasa Indonesia Bu ya. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya ada tools untuk memparafrase, tapi biasanya dalam satu, tadi kalimatnya apa Bu? Aktivitas. Kata begini, pencemaran danau diakibatkan oleh aktivitas manusia. Nah, itu gimana tuh Oh, Mbak? oke. Oke, bisa jadi dibalik Bu. Jadinya eh, pencemaran di danau bisa disebabkan oleh aktivitas manusia atau aktivitas manusia bisa menyebabkan pencemaran danau. Nanti langsung di kalimat selanjutnya aktivitas manusia apa aja nih yang menjadi concern yang bisa mencemarkan danau gitu. Jadi emang kata-katanya dibolak-balik aja sih Bu kalau untuk parafrase ya. Tapi memang kalau bahasa Indonesia jujur untuk saya bahasa Indonesia malah lebih susah dari bahasa Inggris untuk memparafrase karena eh, toolsnya juga masih kurang familiar. Terus abis itu eh, menurut saya bahasa Indonesia itu bahasa baku dan bahasa apa ya bahasa bukan bakunya itu agak campur-campur. Kita harus lihat KBBI juga nih untuk menulis gitu ya. Seperti itu sih Bu. Mungkin kalau misalkan ada yang mau ditambahkan Pak Denny bisa ditambahkan Pak. Baik, terima kasih. Eh, Nono. Ya, ini memang iya. Eh, Dalam penulisan ini memang kita harus hati-hati ya, hal apa mensitasi, mengambil referensi dari tulisan orang lain. Kalau tidak nanti kita langsung kena skor Turnitin ya, plagiatnya itu tadi akan meningkat seperti itu. Memang salah satu trik tadi ditanya trik ya, ya bisa saja kita coba konversikan dulu Bu ke dalam bahasa Inggris, kemudian kita coba parafrasekan karena tools yang sudah established adalah tools yang berbasis bahasa Inggris. Seperti itu ya, itu salah satu trik ya. Tentu saja substansi kan kita yang paham. Tadi urutannya aktif dan pasifnya tadi bisa saja dirubah subjek dan objeknya seperti yang Mbak Siti tadi sarankan seperti itu. Mungkin pendeknya kira-kira seperti itu ya. Silakan mungkin kalau ada yang tambahan. Oke. Dari
Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, mungkin Mbak Isra nih sepertinya mau menambahkan sesuatu nih. Baik, Mbak Trianti. Perkenalkan, nama saya Isra, saya juga akademik asis ya di Briter sama seperti Mbak Nunu. Jadi biasanya kalau kendala teks teknis seperti parafrase biasanya kami tangani berdua. Nah, beberapa tipsnya itu yang pertama, tadi sudah disampaikan Mbak Siti juga, mengubah struktur kalimat. Misalnya nih dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Misalnya contohnya ya, kue dimakan oleh saya, apa ya, saya makan kue, jadi kue dimakan oleh saya. Itu juga bisa salah satu. Yang kedua, gunakan sinonim dari kata tersebut. Misalnya, apa ya, kalau di bahasa Inggris banyak ya, kalau dibandingkan bahasa Indonesia. Pokoknya digunakan sinonim dari kata tersebut supaya mengurangi tingkat plagiarisme. Yang ketiga itu gunakan kalimat yang lebih kompleks untuk menghindar. Kalau kita sama-sama menggunakan kalimat yang simple, itu nanti bisa kedeteksi juga. Kalau hanya mengubah beberapa kata sinonim, tapi perpanjang kalimat atau buat kalimat tersebut menjadi lebih kompleks. Itu sih Bu yang bisa kami kasih tips untuk mengurangi tingkat plagiarisme untuk bahasa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Oke, Mbak terima Isra kasih Bapak Ibu. atas masukannya. Iya Bu, bagaimana Bu kira-kira sudah sedikit memahami atau belum nih Bu Sudah. cara-caranya? Sudah. Oke, baik Ibu. Terima Kasih. kasih Bu Melinda. Maaf nih, salah sebut jadinya. Oke, memasuki pertanyaan kedua kayaknya sudah ada yang raise hand lagi nih. Ada Mas Sigit Trinanda. Halo Mas Sigit. Halo juga Kak. Iya, boleh sebelum menyampaikan pertanyaan, saya mau kenalan nih Mas, dari mana dan instansinya dari mana nih? Oke, Silakan Mas. baik. Terima kasih Kak ya. Iya, baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mukadimah lagi, dan saya apresiasi terhadap Briter yang udah mau nge-zoom tentang publikasi bereputasi sesuai artikel atau jurnal. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh dari kakak yang namanya Siti ya, sebagai pemateri. Nah, menurut saya cukup bagus untuk sesuai parafrase kata atau bahasa. Dan yang saya mau tanyakan adalah saya juga freelance, saya writer juga. Nah, saya suka juga dengan aplikasi Quillboard yang sering saya pakai setiap saya menulis. Dan saya juga sering tulis juga. Dan menurut saya, dan mungkin langsung aja ya Kak, biasanya yang saya dengar adalah itu ada artikel predator atau artikel abal-abal tuh yang mungkin pernah Kakanda yang eh, pernah dengar seperti itu gitu. Nah, cara mengatasinya supaya kita nggak dibilang ini artikel yang kita upload nih upload ini predator nih abal-abal ini nggak bisa nih walaupun secara plagiarismenya udah menurun gitu. Nah, itu mungkin gimana Kak cara menyikapi hal itu? Mungkin gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, maksudnya Kak Sigit ini, jadi Kak Sigit ini mau submit artikel ke jurnal Predator atau kakak mau mensitasi dari jurnal Predator gitu? Coba dijelaskan dahulu deh. Oke, baik. Maksudnya gini, Kak. Nah, misalnya nih kan, kita udah cek artikel yang mau kita publish nih. Nah, Mm-mm, sementara itu sesuai dengan penurunan citasi yang 20% plagiarismenya. Sedangkan mm-mm, menurut kita itu udah mekanisme gini, Kak. Itu karena sistem mungkin ya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak perlu merubah parafrase karena semua itu udah ada mekanismenya. Apalagi di zaman sekarang yang modern ini kita sangat gampang gitu menurut saya. Nah, jadi yang saya dengar itu adalah pertanyaannya, mengapa kok setiap yang udah kita turnitin nih, plagiarismenya juga udah sesuai, kenapa masih dibilang jurnal ini abal-abal atau predator? Itu mungkin gitu, Kak. Oke, gimana nih Mbak Siti? Sudah tahu inti dari pertanyaannya?
Mungkin saya bantu guys kan? Boleh saya bantu? Oke, boleh Prof. Silahkan Prof. Ya, semoga saya tidak salah tangkap ya. Jadi maksud dari Mas siapa tadi? Sigit. Mas. Oke. Iya, Mas Sigit. Sigit, Mas. Iya. Mas Sigit ini Hmm. freelancer dan writer juga. Mantap nih. Jadi Mas Sigit ini udah capek-capek nih. Udah menghindari plagiarism gitu. Turnitin udah rendah. Tahu malah kejebak ke jurnal predator gitu mungkin ya. Maksudnya ya. Ini Prof. Iya, bener banget. Heeh. Ya, baik. Nah, udah mah capek-capek nurunin, tahu-tahu tetap kejebak ke jurnal predator gitu. Oke, karena memang antara plagiarism dan jurnal predator itu dua hal yang berbeda, Mas Sigit. Itu plagiarism tadi adalah eh, salah satu upaya kita untuk menghindari overclaim ya, ataupun mengambil karya orang kata per kata apa adanya seperti itu, ataupun ide. Nah, kemudian sedangkan itu udah satu hal sendiri. Ketika kita sudah melakukan itu dengan benar, menulis dengan rapi dan jujur dengan kata-katanya pun baik dari pemikiran kita dan ataupun tadi diparafrasekan dengan sebaik mungkin gitu ya. Itu satu hal sendiri. Nah, kemudian untuk menghindari jurnal predator itu ada lagi, Bang. Yang paling mudah tadi itu. Apakah benar ini jurnal ini terdetek oleh Scopus? Kita bisa cek di SJR ya, desain jurnal apakah Isra SJR yang di webnya untuk yang Scopus ya, atau langsung ke scopus.com-nya. Saya lupa standar SJR. Science Journal Ranking. Terima kasih udah diingatkan ya. Nah, nanti tinggal cek saja kalau mau yang berbasis Scopus. Sama halnya kalau masih gitu juga kalau mau yang jurnal Sinta kan tinggal masuk ke Sinta. Sinta Sinta Goide atau apa ya saya lupa. Yang Sinta webnya apa? Sinta Goide. Kemdikbud ya. Ya, saya lupa webnya. Saya biasa langsung googling aja, saya nggak pernah ingat website-nya. Sama halnya gitu. Jadi tadi yang seperti Mbak Siti jelaskan, contohnya adalah yang terindeks oleh Scopus dan Sinta. Nah, tergantung target jurnal kita tadi mana. Kalau kita memang mau menargetkan ke jurnal yang terindeks Scopus, cek di Scopus, yang di Sinta. Atau ada lagi yang di bawah Scopus, ada yang namanya DOAJ. Ada lagi di bawahnya lagi Copernicus, dan seterusnya. Tinggal cek di masing-masing indeksasi jurnal tadi. Jadi jangan mentang-mentang kita udah ngerasa nih, tulisan saya udah bener nih, udah bagus nih, turnitinnya juga udah rendah, main kirim aja Mas Sigit ke jurnal apapun, itu satu hal lain ya. Jadi walaupun tulisannya bagus, tulisannya sudah substansinya udah keren, nggak langkah berikutnya hati-hati memilih jurnal yang mau kita submit. Jadi kira-kira gitu ya Mas Sigit ya. Tentu kalau untuk ini ada sesi lagi nggak sih yang terkait ini? Saya lupa. Dulu pernah ya gitu ya. Yang bereputasi gitu. Ya intinya sih seperti itu. Nanti mungkin ada yang menambahkan juga ya dari teman kita mungkin Mbak Isa. Semoga menjawab ya Mas Sigit ya. Baik, terima kasih Prof atas jawabannya. Atau barangkali Mbak Isra ada tambahan jawaban? Atau Mbak Siti? Mungkin aku mau nambahin ya. Oke, boleh Mbak. Kalau misalkan artikel masnya itu hasil turnitin itu udah rendah nih, udah 20%. Tapi pas kita submit ke jurnal, terus jurnalnya itu bilang referensinya masih kurang bagus. Mungkin Mas mencari referensi yang ingin disitasi di artikelnya itu berasal dari publisher yang memang abal-abal. Jadi kita untuk menentukan sitasi itu harus cari referensi yang benar-benar, misalkan ya nih, Masnya ini mau submit ke jurnal standarnya itu Scopus Q1, Q3 deh misalkan, Q3. Nah, Mas dalam artikel itu Mas harus menggunakan sitasi dan referensi yang standarnya itu memang dari Q3 juga. Jangan sampai kita menggunakan kayak standar artikelnya dari Copernicus itu kan rendah bangetnya, atau ternyata dari Sinta, Sintanya Sinta 5, Sinta 6. Itu akan menjadi pertimbangan publisher juga nih. Oh, pas dibaca artikelnya referensinya kok bahasa Indonesia semua nih, bahasa dari country-nya Mas ini, sedangkan Scopus itu adalah bahasanya internasional global. Jadi eh, itu juga jadi pertimbangan gitu ya, harus pilih-pilih deh memilih
apa ya, referensi yang mau kita gunakan dalam artikel kita, biar artikel kita saat di submit ke jurnal yang emang reputasinya udah bagus kayak Sinta 1 ya, biasanya udah standar Scopus, itu nggak diragukan oleh publishernya gitu. Mungkin itu tips dari aku ya. Terus untuk mencari, misalkan masih mau submit jurnal nih, terus bingung mau jurnal apa. Pokoknya standarnya Scopus Q3, tapi takut nih submit ke yang predator. Nah, itu sebenarnya udah dijelasin materinya di sesi 1 sama Mbak Isra, cara-caranya untuk menghindari jurnal-jurnal yang predator. Jadi setiap setahun apa 2 tahun sekali itu Elsevier dan Simago itu rilis list jurnal-jurnal yang udah discontinue atau list jurnal-jurnal yang udah tidak ada lagi di Scopus gitu. Itu harus dicek, sebenarnya ada di laman Elsevier, seingat saya bisa di-download. Dan untuk tahun 2022 udah ada ya. Jadi untuk tahun 2023 belum ada karena kan belum selesai nih 2023. Jadi list untuk discontinue jurnalnya belum ada gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahin ya Mas ya. Jadi untuk mensitasi artikel di artikel kita itu harus dipilah-pilih juga mau yang mana. Jangan sampai standarnya itu nggak sesuai sama jurnal tujuan kita gitu. Ya, mungkin itu sih yang bisa aku tambahkan. Mungkin kalau Mbak Isra mau menambahkan, boleh. Benar, Mbak Siti. Nah, kemarin kan sudah saya jelaskan sedikit ya, kira-kira gimana cara kita untuk melihat list jurnal-jurnal yang udah discontinue atau juga apa ya, yang termasuk predator. Jurnal apa bisa diakreditasi atau dinilai tidak masuk lagi ke Scopus atau discontinue, yang bahasanya ya discontinue, itu karena ada yang memang dia tidak bisa memenuhi jumlah artikel yang di apa ya, yang ditentukan. Bisa juga karena dia predator. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kemarin saya katakan ketika walaupun di SJR itu kan sebagai wadah bagi kita untuk mempermudah pencarian jurnal ya. Tapi ada juga beberapa yang di SJR itu masih ada di listnya, tapi sudah discontinue. Jadi Bapak Ibu nanti bisa telusuri di scopus.com, nanti dilihat di source list dari jurnal yang sudah discontinue, dan ada juga source list jurnal yang masih aktif. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cross-check di scopus.com. Kemudian apa ya, ciri-ciri jurnal predator itu gimana sih gitu ya. Mungkin Bapak Ibu apalagi ya yang masih awam gitu, yang masih S1, kalau S2, S3 udah terbiasa dengan jurnal, sudah mulai tahu yang mana predator, yang mana yang enggak. Nah, kalau di S1 kan kita kurang diajari ya gimana untuk mengenali jurnal predator. Nah, yang pertama, itu biasanya mereka itu ketika kita submit 1 hari, 2 hari udah langsung terbit. Itu tuh. Itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari si predator. Yang kedua, di tiap volumenya, tiap tahunnya itu beda-beda nih jumlah artikel yang dipublikasi. Misalnya volume 1 itu 6, tapi di volume 2 itu langsung 34 atau 50. Nah, itu salah satu ciri dari predator. Kemudian apa ya, banyak juga apa ya, kita baru submit langsung diminta EPC. Itu juga Bapak Ibu hati-hati karena sudah diburu nih, harus masukin artikel untuk apa, syarat sidang atau syarat jabatan fungsional, langsung nih ini ditawarkan 12 juta bisa terbit sehari. Nah, karena udah buru-buru langsung disubmit, ya udahlah demi saya cepat sidang, bayar aja 12 juta begitu. Nah, itu termasuk ciri-ciri jurnal predator. Jadi Bapak Ibu lebih berhati-hati lagi untuk memilih jurnal tujuan. Kan sayang ya, kita udah keluarin uang banyak-banyak, udah kita submit jurnalnya, nah kita tidak bisa pergunakan, kita tertunda sidang, kita tertunda jabatan fungsionalnya. Nah, itu nih yang bahaya. Jadi itu nih Kak Sigit, kira-kira tips dari kami Briter yang bisa kira-kira Mas Sigit atau Kak Sigit gunakan nanti ketika submit jurnalnya. Oke, baik. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak Sigit. Gimana nih kira-kira jawaban dari Mbak Siti, Prof. Denny, dan Mbak Isra? Apakah membantu? Atau masih ada pertanyaan yang mengganjal? Boleh disampaikan, mumpung kesempatannya masih ada.
mungkin cukup udah sangat membantu lah, dengan apalagi udah berapa orang juga yang sudah menjelaskan kan, jadi nampak oh ini maksudnya gitu. Mungkin itu aja Oke. Kak, terima kasih Kak. Oke, baik Kak Siki. Terima kasih sudah mau bertanya. Dan di sini sudah ada pertanyaan yang ngantri lagi nih Mbak Siti. Ada pertanyaan di kolom chat nih dari Mbak Farida Tuahuns. Mbak izin bertanya nih. Jadi apakah Grammarly masih cukup layak untuk dijadikan salah satu tools untuk cek plagiarisme? Begitu Mbak pertanyaannya dari Mbak Farida. Silahkan Mbak Siti kalau mau dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Farida udah bertanya ya untuk pertanyaan ini. Apakah Grammarly masih cukup layak gitu untuk dijadikan tools atau cek plagiarisme? Sebenarnya dia bisa mencek plagiarisme, tapi biasanya kan kalau misalkan Mbak Farida ini misalkan anak S2 terus mau submit jurnal, nggak mungkin pakai Grammarly. Tadi saya juga sebenarnya udah kasih notice kalau misalkan Grammarly ini nggak bisa ada bentuk laporannya kayak Turnitin. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau lihat cek plagiarisme kan sama dosen, coba kamu cek plagiarisme artikel kamu. Nah, itu pakai Turnitin, jangan sampai pakai sampai pakai Grammarly karena kalau Grammarly itu tidak ada laporannya. Jadi kita nggak ada bukti nih. Kalau kita udah cek plagiarisme dari artikel kita gitu. Tapi jangan sampai juga memaksakan pakai layanan Turnitin yang abal-abal. Misalkan aku sering lihat sih sebenarnya di Twitter atau di platform kayak Facebook, layanan untuk menurunkan Turnitin, terus abis itu cek Turnitin cuman seharga 25.000 sekali. Dan tapi kita nggak tahu tuh kelegalitasan akun Turnitin dia. Jadi aku jelasin aja, Turnitin itu ada tiga akun, ada administrator, instruktor, sama student. Nah biasanya Turnitin itu di apa ya, difasilitasi oleh universitas dan itu tuh berlangganan. Jadi itu berbayar. Seingat aku bayarnya itu tidak murah untuk universitas. Jadi Mbak kalau mau ngecek Turnitin itu harus ke layanan yang emang punya legalitas dan akunnya itu tidak abal-abal. Jadi aku pernah dapet case di mana dosen yang aku asistensi ini ternyata dia pernah cek Turnitin plagiarisme pakai layanan di luar kampus gitu karena kampusnya tidak menyediakan karena memang banyak kampus yang belum mampu ya untuk berlangganan Turnitin ini. Pas dicek, oh udah keluar nih, ternyata Turnitinnya cuma 23%. Terus abis itu pas saya yang cek, ibunya menggunakan layanan Britter, saya cek, wah ini kok masuk ke repositori kampus luar nih, ini maksudnya gimana nih? Terus abis itu karena aku punya kenalan orang Turnitin juga, aku tanya ini case-nya seperti apa ya? Kok banyak banget nih dosen-dosen dan mahasiswa juga terkendala sama hal-hal kayak gini. Jadi dia apa ya, artikelnya itu ketahan di repositori Turnitin universitas luar. Nah, ternyata setelah dijelaskan, oh ternyata dia pakai layanan abal-abal dan jadi itu di Turnitin itu ada apa settingan untuk mengecek Turnitinnya apakah ke pos repositori atau cuman buat cek aja nggak ke pos ke repositori gitu. Jadi eh better kalau misalkan mbaknya nggak punya Turnitin gitu ya, dan emang dibutuhkan nih laporan hasil plagiarismenya ke dosen, pakai layanan Turnitin yang emang udah ada legalitasnya. Ya contohnya kayak Britter ini ya. Eh, Kalau Grammarly sih masih kurang ya menurut aku, tapi ya bisa dibuat referensi lah. Tapi kalau misalkan dibutuhkan laporan, kita harus pakai Turnitin, kalau nggak e-ticket sih biasanya. Seperti itu. Apakah menjawab Mbak Farida? Menjawab, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Farida. Boleh dong Mbak Farida kita
kenalan sama Mbak Faridanya nih. Mbak Farida dari mana ya? Dari Stikas Ikiva, Jakarta. Oh, wah. Halo Mbak Farida, salam kenal dari kami. Iya, Iya, jadi salam kenal. teman-teman semua untuk kita ingin sekedar mengingatkan ya untuk cek Turnitin, mohon untuk berhati-hati karena biasanya kalau misalkan menggunakan cek Turnitin yang abal-abal yang seperti disampaikan oleh Mbak Siti tadi, itu bisa cukup beresiko untuk artikel Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya karena bisa jadi nanti barangkali settingannya masih belum repositori atau lain sebagainya, itu cukup beresiko kalau misalkan sudah nyangkut. Jadi artikelnya nanti terindikasi 100% plagiarisme, padahal itu original tulisan kita. Cuma gara-gara artikelnya nyangkut di Turnitin, jadi nggak bisa lulus atau nggak bisa publikasi, itu sangat merugikan ya teman-teman. Jadi mohon berhati-hati untuk memilih layanan cek Turnitin yang baik. Oke. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar nih ya teman-teman. Sudah disampaikan juga materinya oleh Mbak Isra, ada juga Prof. Denny, ada juga Mbak Siti yang sudah memaparkan materinya dari awal sampai akhir, tapi mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih Briter, siapa sih Briter gitu ya. Kita akan sedikit mengenalkan Briter kali ya kepada teman-teman. Jadi Briter di sini adalah jasa konsultasi akademik. Kita memiliki layanan asistensi publikasi jurnal, olah data dan analisis statistik, kursus software statistik, analisis jabatan fungsional untuk para dosen, cek plagiarisme dan penurunan similarity index Turnitin, private consulting, dan kita juga punya layanan untuk training. Jadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya yang mungkin instansinya atau universitasnya pengen ada pelatihan atau pengen ada webinar seperti ini secara private, bisa juga nih teman-teman mengundang kita. Nanti kita siap untuk hadir ke universitas Bapak dan Ibu sekalian. Oke, selain itu, teman-teman juga dapat menghubungi ke nomor yang sudah tertera pada slide yang sudah ditampilkan. Dan kantor kita ada di Menteng Raya 29 Jakarta Pusat ya teman-teman. Teman-teman juga bisa untuk menghubungi kita melalui media sosial kita di Instagram, TikTok, dan Facebook dengan ID briter.id. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi terkait promosi menarik dan juga tips and trick publikasi atau tips and trick dalam menyusun tugas akhir, bisa langsung follow akun Instagram, TikTok maupun Facebook kita di briter.id karena di sana akan banyak sekali informasi menarik yang dapat teman-teman manfaatkan untuk menuntaskan tugas akhir atau barangkali untuk Bapak Ibu dosen untuk publikasi jurnal. Dan karena sesi kita sudah mau berakhir ya teman-teman, saya mau minta tolong untuk Bapak dan Ibu teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh dong untuk menyalakan kameranya Bapak Ibu semuanya? Nanti kalau misalkan sudah pada menyalakan kamera, kita ulangi seperti yang tadi saya ajarin di depan ya Bapak Ibu. Jadi kita angkat jempolnya seperti ini. Coba saya juga mau tes dong suaranya. Boleh untuk mengaktifkan mic-nya. Kalau saya bilang Briter, teman-teman semua tolong jawab berani pintar gitu ya. Coba saya cek. 1, 2, 3. Briter. Berani pintar. Oke, terima kasih. Kepada operator boleh untuk dibantu untuk dokumentasinya. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu mohon ditahan ya.
Oke, sudah belum nih? 1, 2, 3, cheers. Lagi 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah menyaksikan webinar pada sore hari ini. Untuk teman-teman yang mengikuti webinar, mohon untuk tetap berada di room grup kita, karena untuk informasi sertifikat dan recording dari Zoom meeting pada sore hari ini akan kami informasikan melalui grup ya Bapak Ibu semuanya. Dan apabila nanti masih ada pertanyaan, boleh juga ditanyakan melalui grup ya. Nanti barangkali admin-admin kita bisa membantu pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa, apabila Bapak dan Ibu memiliki kesulitan dalam publikasi artikel atau pengolahan data software, ingat Breather, karena kita bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih, saya Iska Marianti, pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih semuanya.